Sungai Ciliwung itu apa sih? Sungai Ciliwung adalah salah satu sungai terpenting di Pulau Jawa, Indonesia, yang memiliki panjang sekitar 119 km. Berhulu di lereng Gunung Pangrango dan Gunung Gede, Jawa Barat. Aliran sungai ini melintasi wilayah Bogor, Depok, hingga bermuara di Teluk Jakarta. Secara historis, Ciliwung memegang peranan krusial sebagai sumber kehidupan, jalur transportasi dagang, dan benteng pertahanan pada era Kerajaan Pajajaran. Dalam perkembangannya, Ciliwung mengalami transformasi drastis. Dulu, Ciliwung dikenal akan asrinya, namun kini fungsi sungai tertekan oleh padatnya pemukiman dan limbah domestik, menjadikannya salah satu penyebab utama banjir tahunan di DKI Jakarta. Akibatnya, sungai ini menjadi pusat perhatian pemerintah dalam upaya mitigasi bencana jangka panjang melalui berbagai program seperti normalisasi, pembangunan sodetan, dan relokasi warga terdampak di wilayah seperti Cawang, Cililitan, dan Rawajati. Secara umum, wilayah hulu memiliki curah hujan tinggi, suhu yang lebih sejuk dan masih didominasi vegetasi alami yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Namun, ketika air mengalir ke bagian tengah dan hilir, kondisi lingkungan berubah drastis menjadi kawasan urban dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Perbedaan karakter wilayah ini menyebabkan aliran air dari hulu ke hilir menjadi sangat cepat, terutama saat musim hujan. Akibatnya, Jakarta sering mengalami banjir karena volume air yang besar tidak mampu ditampung oleh sungai yang sudah mengalami penyempitan dan pendangkalan. Dari aspek geologis, daerah aliran Sungai Ciliwung didominasi oleh tanah vulkanik, terutama di bagian hulu. Tanah ini berasal dari material letusan gunung api yang banyak terdapat di wilayah Jawa Barat. Tanah vulkanik memiliki keunggulan yaitu sangat subur. Namun di sisi lain juga mudah tererosi jika tidak dilindungi oleh vegetasi. Erosi yang terjadi di bagian hulu akan membawa material tanah ke aliran sungai, kemudian mengendap di bagian tengah dan hilir. Proses ini disebut sedimentasi. Dalam jangka panjang, sedimentasi menyebabkan pendangkalan sungai sehingga kapasitas air yang dapat ditampung menjadi berkurang. Selain itu, kondisi tanah yang labil di beberapa bagian bantaran sungai juga meningkatkan risiko longsor, terutama saat curah hujan tinggi. Oleh karena itu, aspek geologis sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik sungai dan potensi bencana yang terjadi. Sungai Ciliwung memiliki variasi bentuk lahan yang cukup jelas dari hulu hingga hilir. Di bagian hulu, bentang alam berupa pegunungan dengan lereng yang curam dan masih memiliki hutan alami. Kawasan ini berfungsi sebagai daerah tangkapan air yang sangat penting. Memasuki bagian tengah, bentang alam berubah menjadi perbukitan yang mulai dimanfaatkan oleh manusia, baik untuk pertanian maupun permukiman. Sementara itu, di bagian hilir, bentang alam berupa dataran rendah telah berkembang menjadi kawasan perkotaan yang sangat padat. Perubahan bentang alam ini juga diikuti oleh perubahan fungsi lahan, terutama di bantaran sungai yang banyak dijadikan tempat tinggal. Hal ini menyebabkan penyempitan sungai dan berkurangnya daerah resapan air, sehingga meningkatkan potensi banjir dan kerusakan lingkungan. Dilihat dari potensi sumber daya alam, Sungai Ciliwung memiliki peran yang cukup besar dalam memenuhi kebutuhan manusia. Sungai air dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku dan kebutuhan rumah tangga, industri, maupun pertanian. Meskipun saat ini kualitasnya menurun dan memerlukan pengelolaan lebih lanjut. Di bagian hulu, tanah yang subur mendukung kegiatan pertanian, khususnya tanaman hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan. Selain itu, sungai ini juga pernah menjadi habitat berbagai jenis ikan tawar yang memiliki nilai ekonomis dan ekologis.
Namun, akibat pencemaran limbah dan rumah tangga dan industri serta aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan, potensi sumber daya alam tersebut mengalami penurunan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang berkelanjutan agar sumber daya yang tidak semakin rusak dan dapat dimanfaatkan di masa depan. Walaupun menghadapi berbagai permasalahan, Sungai Ciliwung masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara ramah lingkungan. Salah satunya, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui restorasi sungai, seperti penghijauan kembali di daerah aliran sungai dan pengelolaan sampah yang lebih baik. Selain itu, sungai ini juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan ekowisata, misalnya melalui kegiatan susur sungai yang bertujuan untuk edukasi lingkungan. Bantaran sungai juga dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang memberikan manfaat ekologis dan sosial bagi masyarakat sekitar sungai. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah, komunitas, dan juga masyarakat, Sungai Ciliwung memiliki peluang untuk dipulihkan sehingga dapat kembali menjadi lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan. Pada masa kolonialisme Belanda di Indonesia, sungai ini digunakan sebagai jalur transportasi utama untuk mengangkut barang dan mendukung kegiatan perdagangan. Selain itu, sungai juga menjadi pusat kehidupan masyarakat ibu kota, mulai dari mandi, mencuci, hingga sumber air sehari-hari. Kondisi sungai pada saat itu masih dikenal sangat bersih dan alami. Namun, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota yang sangat pesat, fungsi sungai berubah menjadi lebih banyak sebagai saluran drainase. Hal ini menyebabkan kualitas air menurun dan kondisi lingkungan sungai yang kotor sehingga menjadi semakin memprihatinkan seperti yang kita alami saat ini. Dari keenam aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sungai Ciliwung memiliki peran yang sangat penting, baik dari segi geografis, lingkungan, maupun sejarah. Namun, berbagai aktivitas manusia telah menyebabkan penurunan kualitas sungai. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan kerjasama dari semua pihak untuk menjaga dan melestarikan Sungai Ciliwung, agar tetap bermanfaat bagi generasi yang mendatang.